nama tabelnya. Selanjutnya dilanjutkan dengan ada add untuk melakukan penambahan field baru dengan nama gaji, ya, field baru dengan nama gaji. Kemudian di sini ada tipe datanya dan batasannya, ya. Kemudian ada constraint lainnya yaitu not null, artinya gaji ini harus terisi, nggak boleh kosong, ya, nggak boleh kosong. Kalau kosong nanti error, ya. Oke, nah ini kita ada penambahan field baru, sehingga ketika nanti kita describe, ya, kita describe tabel yang kita maksud, ya tabel karyawan, maka fieldnya akan bertambah seperti ini, ya. Nah ini seperti ini. Kalau tadi sebelumnya hanya terdiri dari 6 field, ya, 6 field. Karena ditambah satu field baru yaitu gaji, ya, maka menjadi 7, ya, menjadi 7. Nah selanjutnya ketika nanti kita select, ya, kita select, ini defaultnya adalah 0, ya. Nah perhatikan, maaf ini lupa, ya, menyampaikan. Nah ini defaultnya nilainya 0, ya, karena dia not null, jadi tetap harus ada isinya 0, nggak boleh kosong. Jadi begitu kita select nilainya 0. Nah ini, ya, karena defaultnya 0, ya. Nah ini defaultnya 0. Oke, jadi ketika kita select bintang from karyawan, jadilah informasinya seperti ini, ya, tampilannya. Nah ini, ya, jadi seperti ini. Nah sekarang pertanyaannya, gimana kita melakukan perubahan data di sini? Ya, untuk Ahmad Zobari ini dia dapat gajinya masa 0 gitu kan. Nah berapa sebenarnya gajinya, kemudian Sundariwati berapa, Rian Cakep, Zulkarman, dan seterusnya berapa. Nah pada perintah DML ada fasilitas yaitu update data. Ini ruang lingkupnya adalah di data manipulation language, ya, data manipulation language. Nah caranya gimana? Caranya seperti ini. Jadi perintah dasarnya adalah perintah update, ya, perintah dasarnya adalah perintah update. Kemudian tunjuk tabelnya. Jadi tabel apa yang akan dilakukan perubahan datanya, ya. Kemudian di sini ada set. Nah ini perintah ini sebenarnya kurang lebih seperti yang ada di perintah insert yang cara kedua, yaitu dengan menggunakan set. Cuman di sininya update ini insert into gitu, ya. Nah perbedaannya apa dengan insert? Kalau update, ya, kalau update itu ada where. Nah ada where. Where ini tujuannya untuk apa sih? Tujuannya adalah kita akan menunjuk, ya, data yang mana sih yang sebenarnya akan kita lakukan perubahan berdasarkan field yang dijadikan primary key, ya. Dan no ID ini kan primary key, ya, kita cek. Nah ini, ya, artinya data lain itu akan ketergantungan terhadap no ID, ya, seperti kalian nomor induk mahasiswa itu primary key. Kalau kita akan melakukan perubahan nama, maka yang menjadi rujukan itu adalah NIM, ya, kalau di kasus perguruan tinggi. Tapi kalau di kasus kependudukan, jika ada perubahan data, ya, maka NIK yang akan menjadi primary key, ya. Nah makanya di sini setiap ada perubahan dia minta apa yang menjadi kuncinya, sehingga data yang dirubah itu sesuai dengan tujuannya. Nah contohnya ini, no ID 1, lakukan perubahan gajinya, ya, yaitu berapa ini, 1 juta gitu, ya. Nah begitu kita select, nah ini cara select untuk satu karyawan saja berdasarkan nomor ID, ya, sama kan seperti ini. Kita cek nih, bener nggak data gaji itu udah berubah, dimana sebelumnya defaultnya adalah 0. Nah ini kan defaultnya 0 nih, ya, nomor ID 1,
gajinya 0, Ahmad Zobari gajinya 0. Begitu kita lakukan update data, ya, update data seperti ini, ya, maka harusnya Ahmad Zobari dengan nomor ID 1 gajinya berubah menjadi 1 juta, ya. Nah, seperti ini. Jadi kuncinya adalah pahami perintah update, di mana setiap update itu harus ditunjukkan berdasarkan field yang menjadi primary key. Ya, ini kan jadi primary key. Ya, sehingga data yang dirubah itu nggak acak. Jadi sesuai no ID 1, ya dia yang dirubah. Yang lainnya gimana? Yang lainnya belum berubah gitu. Yang lainnya masih 0000 dan seterusnya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita lakukan semuanya ya dengan cara ya sama ya seperti ini juga. Ya. Nah, ini update karyawan gaji sekian where no ID 2. Ya. Dan seterusnya sampai selesai. Ya, sehingga hasilnya ketika kita cek tabel karyawan dengan perintah select bintang from karyawan, maka ya tampillah seperti ini. Ya, dengan ada field tambahan gaji, ya, di mana gaji yang secara default tadinya 0 sudah kita sesuaikan dengan menggunakan perintah update, ya, seperti itu. Oke. Nah, mungkin itu dulu ya. Jadi fokus ke update dulu ya, update. Jadi dari DML itu sudah ada insert ya. Saya ulang lagi, saya review. Insert, di mana insert itu ada 3 cara ya, ada 3 cara. Pertama, insert dengan cara yang sangat lengkap ya, sangat lengkap. Nah, yang ini yang pertama ya, ini kan lengkap sekali nih, menyebutkan tabel, nama field, kemudian ada data-datanya ya. Kalau ternyata ada field yang bukan auto increment, maka field itu harus ada di sini ya, field itu harus ada di sini karena kasusnya di sini no ID itu auto increment. Kemudian cara 1.2 ini yang membedakan hanya di sini letaknya, bahwa datanya itu lebih dari 1 bisa langsung sekali enter masuk gitu ya. Tapi cara yang ini tetap sama seperti sebelumnya. Kemudian cara yang kedua, nah ini yang tadi saya bilang mirip ya, mirip seperti update, cuman di sini nggak ada where-nya karena ini tujuannya hanya memasukkan data ya, insert into karyawan set. Nah, ini kan nama. Nah, kalau update karyawan set nama where. Nah, gitu kan. Nah, ini cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, kita tanpa menyebutkan field-field pada tabel tersebut ya. Jadi nggak perlu disebutkan ya. Kemudian cara melihat maaf saya ulang. Nah, ini yang cara ketiga ini syaratnya adalah jumlah data harus sama dengan jumlah field ya. Makanya yang di sini itu terjadi error. Kenapa? Karena jumlah data tidak sama dengan jumlah field, kurang 1. Fieldnya ada 6, datanya cuma ada 5 ya. Nah, beberapa hari yang lalu juga ada pertanyaan dari mahasiswa, Pak, kenapa error? Ya, waktu itu memasukkan data seperti ini ya, seperti ini. Sebenarnya ketika kalian bekerja di MySQL kemudian ada error ya, itu ditunjukkan errornya ya, pasti ditunjukkan errornya ya, cuman kalian bisa memahami atau tidak ya. Misal ini ya, ini ya, ini ya. Jadi sudah ketahuan bahwa ada satu ya, ada satu yang tidak sesuai gitu. Kemudian kalau di sini misal kita kelebihan data, nanti ditunjukkan juga ya di baris mana yang kelebihan gitu ya. Artinya kalau istilah di pemrograman itu
istilahnya adalah error handling, ya, cara penanganan error. Nah, makanya seperti ini kan, solusinya untuk no ID diisi tapi kosong datanya. Dengan nol ini kan maksudnya kosong, ya, error handlingnya seperti itu. Nah, artinya setiap nanti ada error, pahami dulu. Kalau sekarang kan sangat mudah ya, cara mencari solusi error itu sangat mudah untuk sekarang. Menurut saya sangat mudah. Caranya gimana? Copy saja errornya, masukkan ke Google. Ya, copy errornya, masukkan ke Google. Nanti akan dikasih tahu sama Google. Karena apa? Referensi sekarang kan tak terbatas, dari awal sudah saya sampaikan. Kalian menunggu penjelasan dari saya, itu nggak masalah. Tapi kalau lebih aktif lagi, ya luar biasa, gitu kan. Ya, salah satunya di kelas lain juga pernah bertanya, ya, pertanyaannya antara delete. Nah, ini delete. Ini kan di DML ada delete juga. Antara delete sama truncat. Nah, di situ kalau delete, ntar ada iklan dulu sebentar. Mau di sini. Iklan lagi, maaf ya. Jadi itu dulu untuk sekarang. Jadi kalian fokus dulu. DML itu insert, kemudian select, kemudian update, ya. Yang tadi saya sebutkan ada yang membahas tentang delete, ya. Delete,
Nah, di delete itu, kalau delete itu kan ya sesuai yang sebelumnya saya jelaskan bahwa terkait menghapus data itu sebenarnya kalau di pengelolaan database itu nggak segampang kita menghapus ya. Kemudian kalau di DDL apalagi kita langsung ngedrop tabel, nah itu sangat bahaya sebenarnya ya. Artinya apa? Delete itu sama seperti drop, caranya sangat mudah ya. Delete itu sangat mudah, cuman efek sampingnya, dampak dari delete itu maka menjadi sesuatu yang membahayakan karena hilang datanya ya, datanya hilang. Oke ya. Nah, mungkin itu dulu untuk hari ini. Saya buka ruang untuk sesi diskusi, terutama untuk DML yang sudah pernah kita bahas ya. Kemudian kira-kira dari kalian ada kesulitan di mananya supaya bisa kita diskusikan bersama ya. Artinya silakan kalau memang kalian istilahnya sudah belajar duluan tentang DML, kemudian bingung mau bertanya, silakan tanyakan saja, nggak apa-apa ya, silakan tanyakan, nggak apa-apa ya. Nanti kalau saya juga manusia, dalam artian mungkin saja saya belum mengetahui, kalian tahu duluan, itu lebih hebat lagi gitu ya. Nah, nanti saya jadikan PR, tapi kalau saya tahu ya langsung saya jawab gitu ya. Oke, silakan, mungkin ada yang perlu didiskusikan. Silakan.